Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intanisa Salsabila dari PAI 2B 0230110061. Di sini saya akan menjelaskan makna manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk manusia sebagai makhluk sosial? Berasal dari kata Latin sosius yang artinya berkawan atau masyarakat. Sosial dapat dikatakan sebagai kemasyarakatan atau dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga dari arti tersebut manusia sebagai makhluk sosial dapat dimaknai sebagai makhluk yang selalu hidup bersama dengan manusia lain, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri gitu ya, dan melakukan semua kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Jadi memang dikatakan sosial ini tidak bisa hidup sendiri sebatang kara gitu ya, pasti kecenderungannya dia ingin berkomunikasi dengan orang lain, ingin diberikan dukungan, itu kan termasuk sosial ya. Nah, alasan manusia disebut sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan sesuatu penilaian dari orang lain ya. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi tidak bisa sulit gitu ya manusia dengan dirinya yang ini sendiri, pasti harus selalu ada yang menemani gitu ya, meskipun hanya satu atau dua orang. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Jadi terbayang kalau misalkan dia hidup di tidak ada manusia gitu ya, hidupnya sepi gitu. Hal ini dinyatakan semenjak manusia lahir, yang dinyatakan untuk mempunyai dua keinginan pokok. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Adapun ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, adapun tidak setiap himpunan atau sekelompok manusia dapat dikatakan sebuah kelompok sosial. Untuk itu terdapat ciri-ciri suatu kelompok sosial. Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia dengan yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Kelangsungan hidup kelompok tersebut tergantung pada kesungguhan para anggotanya dalam melaksanakan perannya. Yang keempat, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Lalu memiliki kepentingan bersama, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggota, perbedaan dan persamaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial ya. Jadi memang kecenderungan untuk manusia bersosialisasi itu banyak ya. Apalagi di tengah-tengah masyarakat itu kita harus bisa menempatkan diri gitu ya, sebagai makhluk yang bersosialisasi, makhluk yang banyak mengeluarkan pendapat, misalkan kalau di suatu forum gitu ya. Jadi kayak misalkan contoh manusia sebagai makhluk sosial, saya membutuhkan kehadiran sang suami gitu ya. Misalkan karena saya sangat membutuhkannya, misalkan karena ya memang ada keterikatan gitu ya, misal penjual dan pembeli itu kan
saling membutuhkan gitu ya, seperti simbiosis mutualisme misalkan ya. Nah, lalu ada Pak Joni membutuhkan pembeli agar ia mendapatkan uang, sedangkan pembeli membutuhkan rak buku yang dibuat Pak Joni agar lebih mudah dalam mengatur buku. Itu adalah eh, sosial ya, pasti saling membutuhkan gitu antara makhluk satu dan makhluk lainnya. Kayak misalkan anak-anak itu sejatinya tidak ada yang introvert ya. Pasti mereka perlu teman untuk berada di sampingnya, perlu dukungan, perlu penilaian, kayak gitu. Lalu contoh manusia sebagai makhluk sosial yang paling nyata ya, kalau di kehidupan apa namanya, di kehidupan kita sebagai orang tua, kehidupan kita sebagai guru, itu pasti ada prinsip gotong royong. Yang kedua, mengedepankan kepentingan bersama. Jadi makhluk sosial itu pasti mengedepankan hal yang bersama-sama gitu, tidak sendiri-sendiri. Memiliki rasa empati dan simpati. Nah, kenapa kalau berkehidupan bertetangga itu harus memiliki rasa empati dan simpati? Bukan karena